Inilah video random lucu dan unik serta viral terbaru dari seluruh jagat raya buat kalian hari ini. Saya akan lawan! Bagus dari Gibran. Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya, ini saya yang ngomong. Ya, jelas kan Bang Denny? Ya, oke. Ya. Abu Janda Jilid 2, lu ngapa dah? Hah? Sawan lu ya? Bacot anjing, sumpah. Orang mah di mana-mana ya, debat itu pakai data ya kan, komunikasi yang bagus. Jangan modal ngegas doang lu. Saya akan lawan. Segala ngomong lagi, Gibran paling bagus, Gibran paling bagus. Iya emang Gibran paling bagus. Paling bagus kalau misalkan Gibran gak jadi wapres ya goblok. Gua tanya sama lu sekarang nih, apa program Gibran, kebijakan Gibran selama dia wapres selama 2 tahun belakangan apa? Ya, Gua tanya, bacot doang, bacot, ngejilat terus kerja lu goblok. Dasar goblok, gak usah janji bikin 19 juta lapangan kerja, lu aja kerja dicariin bapak lu, goblok. Untuk generasi Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Ada tuh Mama Gupron. Dia bisa bahasa semut. Selain itu, dia juga bisa bayar utang negara dibantu malaikat. Kurang bagus apa lagi coba? Masih mau nanya, ada yang lebih bagus dari Gibran atau tidak? Kalau masih, no lihat, ada pesulap merah yang jago bongkar-bongkar. Siapa tahu dia bisa membongkar kebobrokan oknum pemerintah. Ini ya, satu lagi pelajaran buat kalian semua. Kalau ingin menjadi penjilat, harus punya strategi biar cepat dapat kursi. Jangan cuma teriak-teriak seperti yang tadi. Sebab itu hanya akan menambah cemoohan sana-sini. Betul nggak saudara-saudara? Transfer dulu lah. Aneh banget. Setiap hari ada saja orang-orang seperti. Lumayan nih duit gocap. Rezeki anak soleh. Bisa nih buat beli mobil semangka. Tinggal cari tambahnya 179 juta. PCO, ini masalah penjilat gimana? Udah biarkan, kagak penting. Biarkan saja dia teriak-teriak. Betul tidak saudara-saudara? Betul. Transfer dulu lah 179 juta. Guru! Hentikan guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru, sudah guru, jangan lanjutkan guru. Juru fotonya kurang ajar ini. Kenapa banyak yang keracunan MBG? Jawab Gibran, saya tidak tahu karena bukan saya yang masak. Nih jawaban daripada wakil presiden, sekelas wakil presiden ya, yang tertinggi di Indonesia ini. Jawabannya seperti anak SD, bukan saya yang masak, saya tidak tahu. Nih ya, biar tahu kalian, inilah wakil presiden ya. Dibilang nanti pelongok-pelongok ya kan, bukannya mengasih solusi. Dibilangnya saya tidak tahu. Inilah pilihanku ya. Jadi mau apa dibilang ya? Kalau aku dulu milih bapaknya 2 periode, sekarang anaknya pun kupilih ya. Kecewa beratnya ya. Seorang wakil presiden mengatakan saya tidak tahu, bukan saya yang masak. Seharusnya dia memberikan solusi sebagai wakil presiden ya. Bukan dia pelongok-pelongok mengatakan saya tidak tahu ya, buang badan. yang saya hormati, tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para Parabot rumah tangga ya. Bukan main ini perabot, gangguin orang aja. Ini nggak tahu apa, orang lagi dengar berita, lagi fokus, malah digangguin. Pakai lewat segala. Emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya? Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Lo masih nanya ada yang lebih bagus dari Gibran? Ah, ada lah, yang lebih gercep ada, walaupun sering dibully. Kalau ditanya siapa, pokoknya ada ya. Ada Salim Doerno yang bibirnya lebih tebal dari Gibran, yang bibirnya kayak truk tronton ya, yang moncongnya lebih lantang dari Gibran dalam menyuarakan kepentingan rakyat ya. Pokoknya ada. Ya, emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya? Ada. Hah? Ada yang lebih bagus? Ada. Saya tanya. Silakan dijawab, ada nggak yang lebih bagus? Ada. Ada yang lebih bagus Ada. dari Gibran? Ada. Hah? Ini- Gibran paling bagus. Najis. Ini yang Gibran paling bagus. ini yang saya sampaikan. Ya, Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus.
Najis. Ya, ini saya yang ngomong. Bodoh amat. Siapa emang yang lebih bagus dari Gibran? Gue lah. Terus kenapa lu nggak nyalon jadi wapres? Karena bapak gue bukan presiden. Apa lo? Pakai Quran, demi Allah, tapi habis disumpahi jabatan kemana, sumpah kemana. Bertakwa, apa monyong bertakwa. Takwa ngalor dia ngidul. Nggak sesuai, cuma dijadikan sebagai bemper, kulit, lagi-lagi bungkusan. Padahal demi Allah tuh taruhan terakhir. Ini negara aneh. Katanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Tapi rakyatnya menderita setiap hari, banting tulang demi ekonomi. Negara hutang buat anggaran, tapi rakyatnya disuruh bayar sampai 7 turunan. Setiap tahun pejabatnya naik gajinya. Dan setiap tahun rakyatnya naik pajaknya. Katanya 81 tahun merdeka. Nyatanya kemerdekaan hanyalah milik penguasa. Bangsat nggak tuh? Saya resmikan 3.395 jembatan. Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun oleh TNI Polri. Bapak Prabowo mengklaim 3.395 jembatan. Bapak Prabowo belum ada 2 tahun. 1 tahun 365 hari. Kita buat Bapak Prabowo 2 tahun, berarti 730 hari. 3.395 dibagi 730 hari sama dengan 4,5. Berarti di masa pemerintahan Prabowo ini 4,5 jembatan lah yang dibangun per hari. Jembatan apa itu? Dalam sehari bisa dibangun 4,5 jembatan dan dibangun oleh TNI Polri. Anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Kok tiba-tiba 3.395? Biasanya kalau Bapak Prabowo kan paling senang flexing program-program. Ya, keripik pun Bapak tunjukkannya. Menguji coba keripik, menguji coba genteng Bapak tunjukkannya. Kenapa giliran membangun jembatan nggak kelihatan prosesnya? Titik-titiknya di mana? Tapi tiba-tiba 3.395. Bayangkanlah per hari bisa dibangun 4,5 jembatan. 4 jembatan lah kita buat, 4 jembatan per hari. Ayah hadi, kancang mai Pak. Di negara manakah orang yang korup menuduh orang yang korup melakukan korupsi, lalu orang yang korup menyelidiki orang yang korup dan membebaskan orang yang korup dari tuduhan korupsi? India. Waalaikumsalam. Saya akan ucasamu, saya akan ucasawi kapan dari dakwah itu dakwah akan meminta kehormatan Pammas jalankan kehormatan. Saya akan alhamdulillah di Rabbil Alamin. Saya ucasamu dakwah silakan kapan dakwah itu dakwah silakan ikhlas. Mas, dia kan atau makan. Allah. Fakta hari ini adalah ada salah satu negara di Asia yang mampu membeli ribuan eskavator dengan tujuan untuk membongkar hutan dan mengkeruk gunung. Anjir,
tapi tidak bisa membeli satu pesawat pemadam kebakaran untuk memadamkan hutan yang sedang terbakar. Negara mana kayak itu? Pejabatnya kontol memang serius. Sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah 8 tahun. 23 tahun belajar mati-matian hanya demi bisa merusak hutan dan mencuri uang rakyat. Pemerintah zaman sekarang kok jadi sedogi itu ya? Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang. Mata nih gue, Pak. Upah kupas bawang 700.000 per kilo. Sawah per hektar bisa panen 40 ton. Usaha penggilingan padi dapat untung 2 triliun per bulan. Jadi wajar Bapak ini pernah bilang, Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. ya kan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Presiden. Saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai. Sik. Iki sing kleru kupingku apa mbae iki sing ngomong ya? Sik to. Pemimpin yang tidak pandai. Lah iki mbae iki apa ngono lho? Mbae iki mosok kuli. Koyoke pemimpin tertinggi di Indonesia iki berarti mbae iki gak pandai. Iki duduk aku lho ya sing ngomong ki ya. Iki sing ngomong wonge dhewe lho ya. Iki wonge sing ngomong dhewe iki jelas A1 iki. Wis gak iso dipungkiri A1 iki. Jangan ada muka-muka sedih. Coba saya lihat dulu, ada muka sedih nggak? Ayo bah, muka-muka bahagia. Keteguan apa kowe? Jodoh watu cangkem botol. Dolan gamblang.